bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Ya, kembali lagi di Sobilisme Podcast. Hari ini kita kembali setelah sekian lama tidak membuat video dan masih dengan konsep yang sama. Kita selalu bisa menampung aspirasi atau orang-orang yang memang menginspirasi. Dan hari ini kita kedatangan lagi satu teman kita, sahabat kita, Aco Nur Samsu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tentu teman-teman sudah lihat di sini ada buku. Aco ini seorang penulis muda yang berbakat. Dari sebentar kita akan kenalan lebih lanjut. Bung Aco, saya panggil Bung aja ya supaya lebih Siap. santai obrolannya. Kita tetap diskusi, namun tetap dalam suasana yang rileks, no? Santai. Bisa tidak perkenalkan diri dulu sedikit untuk teman-teman viewers? Oke. Ya seperti yang tadi ya dibilang. Kalau biasa sapanya biasa dipanggil Bung Aco. Bung Aco. Nama panjangnya Aco Nur Samsu. Tempat kelahiran Salutambung, Kecamatan Ulumanda, di penghujung, hampir penghujung Kabupaten Majene ya. Anak keberapa dari? Anak terakhir. Anak terakhir ya? Anak terakhir. Jadi si bungsu ya? Iya, si bungsu. Akhir-akhir ini rutinitasnya apa aja itu? Aktivitasnya? Karena masih kuliah online ya, kuliah online. Kuliah. Sekarang kuliah di mana? Di Jogja. Jogja. Kampus apa itu jurusan? Universitas Jana Badra. Jana Badra. Ini kampus jarang terdengar ya? Ya, Atau jarang. saya sendiri baru dengar. Jarang. Jana Badra. Jarang. Jurusan apa? Hukum. Hukum. Oke, jadi menarik ya. Mahasiswa hukum nulis sastra. Nah, itu ada kontradiksi yang sebentar kita gali sama-sama. Siap. Nah, hobinya apa sih selain nulis tentunya? Selain itu. Selain nulis ya musik juga mungkin Musik. ya. Ya kadang apa namanya main musik bareng, tapi musik amatiran gitu ya. Bisa alat musik apa saja? Gitar bisa. Gitar bisa. Punya lagu ciptaan? Oh belum. Kalau punya sebentar kita tampilkan. Kalau ada. Belum ya? Belum punya. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kan Bung Aco ini sudah launching buku. Judul bukunya adalah Isyarat Rindu Balas Dendam. Buku ini merupakan antologi cerpen, kumpulan cerpen yang mungkin sudah dirangkai dalam waktu yang berapa lama sih waktu penulisannya buku ini? Waktu penulisannya sebenarnya tidak terlalu lama ya. Saya nulis itu sekitar 1 bulanan. Saya nyusun. 1 bulanan. Saya nyusun itu 1 bulan. Cuma ada beberapa tulisan yang lama di dalam. Sekitar 2018, 2019 itu ada sekitar 3 cerpen. Cerpen yang saya memang buat dari 2018 dengan 2019. Apa sih yang melatar belakangi sehingga Bung Aco ini mau membuat buku ini atau menulis buku ini? Yang jadi latar belakangnya? Awalnya sebenarnya apa ya? Kalau latar belakang, jadi cara saya untuk memantik diri saya untuk belajar begitu ya. Salah satu cara itu adalah menulis. Jadi memaksa diri untuk belajar dengan cara bertanggung jawab diri untuk menghasilkan karya gitu ya. Siap, ya. Selain itu apa lagi? Minat pemuda sekarang itu kan agak kurang ini ya dengan kepenulisan seperti yang kemarin kita katakan dengan zaman yang viral-viralan, TikTok, video dan macam-macam. Saya rasa akan terjadi kemunduran ketika kepenulisan ini ditinggalkan oleh pemuda. Ada kesan sejak lahirnya media sosial, short video misalnya kayak TikTok apa, itu akhirnya dunia kepenulisan menurun. Nah, gairah itu yang ingin dibangkitkan kembali. Gairah demikian. Awal mulanya bisa nulis cerpen itu dari mana? Kan seperti yang dibahas tadi kan kita ini, Bung Aco ini mahasiswa hukum. Dari mana awal mulanya bisa nulis cerpen? Awal mulanya sebenarnya
saya mulai itu dengan ada tulisan pertama tapi saya tidak masukkan. Oke, tidak dimasukkan. Iya, ada Mungkin tulisan. ada alasan tersendiri kenapa tidak dimasukkan ya? Terlalu lebay gitu. Oke. Ya. Seorang demonstran yang terluka judulnya. Ya, saya hanya berkisah tentang bagaimana perjalanan seorang demonstran, kemudian kisah asmaranya seperti apa. Karena itu tidak bisa saya tuliskan dalam bentuk tulisan yang serius, akhirnya saya buat cerpen. Ya. Dan memang kebetulan di masih SMP ya, waktu masih SMP itu saya memang menyukai sastra. Awal mulanya belajar dan bisa nulis cerpen itu sejak kapan? Apakah memang pernah latihan serius atau ikut pelatihan atau apa? Tidak pernah, otodidak. Oke, otodidak. Otodidak, Berarti hobi baca cerpen. Ya, hobi baca cerpen. Ya itu waktu masih SMP itu sering baca cerpen begitu. Dan ada dan tulisan tadi aktivis yang terluka itu lahir di kapan itu dibuat? Saya buat tuh di Kalimantan. Di Kalimantan. Sekitar 2018 ya, 2018 2019. Sampai akhirnya menjadi hobi dan Jadi hobi dan ya seperti itulah, sastra itu seperti ada magnetnya begitu. Selalu menarik, kita selalu tertarik untuk terus berpikir cari inspirasi yang baru. Cerita apa lagi yang mau kita buat hari ini? Apa yang menjadi daya tarik sastra bagi Aco ini? Kenapa bukan tulisan yang lain? Kenapa sastra? Kenapa di sastra? Cerpen dalam hal ini. Sastra itu dia kelebihannya ya, kelebihannya daripada tulisan semisal opini, artikel, esai begitu ya. Dia semisal kayak cerpen, kelebihannya itu dia mampu merangsang dimensi psikologis kita, dia merangsang perasaan kita begitu. Nah, kalau tulisan serius itu kan hanya yang dirangsang adalah pikiran begitu kan. Oke. Hanya olah pikirnya, olah batinnya tidak gitu kan. Sementara sastra bisa. Nah, sastra mampu masuk ke sana, mampu ke ruang-ruang seperti demikian tadi, psikologi pembaca. Ya, kita tidak dalam rangka untuk membedah buku ini secara detail ya, karena kalau ingin penasaran isinya silakan membeli. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi ya, kita terakan di bawah. Tapi di dalam buku ini, bagian apa sih yang menurut Aco yang nilai-nilai apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan oleh pembaca? Mungkin bisa disarikan. Apa poin yang mengapa orang harus membaca buku ini? Kira-kira itu pertanyaan besarnya. Kalau pertanyaannya mengapa orang harus membaca ini, sebab kegelisahan yang saya tuliskan di dalam ini adalah kegelisahan kita semua. Apa yang tidak tersampaikan dari kita semua itu bisa kita dapatkan di dalam kegelisahan-kegelisahan kita, mulai dari kegelisahan orang tua kita terhadap pendidikan, kegelisahan orang tua kita terhadap kampung yang akan kita tinggalkan karena semakin ke depan ini hampir segala hal dikomersilkan begitu ya. Jadi justru apa ya? Kalau membaca cerpen ini, justru kita akan menurutku apa yang selama ini kita alami begitu ya, yang justru kita tidak sadari, justru akan kita sadari, justru akan kita refleksikan kalau semisal membaca cerpen. Jadi buku ini secara langsung mewakili perasaan orang-orang sebenarnya. Ya. Mungkin banyak orang yang memendam problem, tapi dengan membaca buku ini, akhirnya dia sadar bahwa ini sebenarnya yang mau saya sampaikan gitu. Kira-kira begitu ya? Iya. Oke. Ini buku pertama atau sudah ada catatan sebelumnya? Ini buku pertama. Buku perdana. Buku pertama. Isyarat Rindu Balas Dendam. Mengapa dipilih judul itu? Isyarat Rindu Balas Dendam. Ya bisa sambil merokok ya. Sambil merokok ya. Oke. Nah, kenapa dipilih judul itu? Oke, siap. Isyarat Rindu Balas Dendam ini kan cerpen, salah satu cerpen begitu ya. Ini bajunya. Salah satu cerpen dari sekian, sekitar berapa, 15 cerpen di dalamnya. Kita pilih Isyarat Rindu Balas Dendam ini karena memang lebih banyak tema yang dibahas di dalam itu adalah soal rindu. Mulai dari pertama, restu ibu di masa revolusi, Sepercik Api Mengabadi itu kisahnya memang tentang kerinduan begitu ya. Apalagi karena saya begitu ya yang merantau ke tanah Jawa,
memang ketika kita di tanah rantau Ya, begitu ya, ya. ada hal yang apa namanya kita rasakan ya, ini kerinduan. Ya. Jadi kerinduan terhadap kampung halaman, kerinduan terhadap kekasih begitu. Cuma ada hal lain begitu ya yang ingin saya, rindu ini menjadi simbol ya. Menjadi simbol banyak hal-hal yang sangat kita rindukan dan kita nanti-nanti tapi hari ini tidak terjadi. Belum terjadi. Contoh misal keadilan yang kita sampaikan di dalam. Sampai sekarang itu kan tidak, artinya hanya ada di langit gitu. Merindukan perdamaian. Iya, merindukan perdamaian. Jadi korupsi hilang dan macam-macam. Nah, yang di dalam ini kan ya kalau misal orang baca cerpennya hanya rindu kepada kekasih. Bukan itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan, tapi banyak kerinduan yang itu sangat kita harapkan untuk terjadi, tapi sampai sekarang itu tidak terjadi gitu. Cerpen yang berjudul Isyarat Rindu Basudam ini mewakili atau mungkin menjadi sebuah, bisa mewakili isi dari semua yang berbicara tentang kerinduan. Dan bukan semata-mata kerinduan untuk kekasih misalnya atau pacar yang sangat umum ya, tapi lebih kepada sesuatu di balik itu, sesuatu yang jauh lebih besar, merindukan keadilan, kedamaian, semua hal-hal yang mungkin jarang diucapkan orang, tapi secara batinnya sebenarnya dibutuhkan. Kita rindu sebenarnya suasana yang kayak masa kecil kita dulu. Tepat. Hal-hal seperti itu sebenarnya dibutuhkan untuk dibangkitkan kembali ya. like a bird on a tree.